kelas terima endorsan. Ibu kampanye jadi wakil kepala sekolah. Pojok pupuk meneh, Pak. Ini pupuk 12 jam lho, Pak. Tak tukokke budung Mbok Rahayu zaman kuliah mbiyen. Ya. Itu buku pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila, itu warnanya kuning dan biru. Jadi waktu SD itu kan ada perbuatan terpuji adalah menolong teman yang jatuh gitu. Perbuatan tercela adalah menyandung kaki teman gitu. Itu kan ada itu semua. Dan bukunya itu warnanya biru dan kuning gitu. Jadi ketika saya pertama kali budi pekerti ini, mindset dominan saya adalah warna biru sebagai latar tembok dan yang menjadi benang merah adalah warna kuning gitu yang dijahit gitu ya, mulai dari helm, mulai dari masker dan lain-lain untuk merepresentasikan itu. Tapi alasan kedua lagi kenapa kuning dan spesifiknya adalah pada masker adalah karena saya pengen membuat metafora burung sebetulnya gitu. Jadi masker yang dipilih adalah masker duckbill yang berbentuk seperti paruh. Nah, paruh burung itu rata-rata kebanyakan kuning. Ya, kenapa burung? Karena kita tahu kicauan burung itu banyak diasosiasikan dengan orang bergosip gitu ya, berkicau gitu kan, orang berkicau gitu, membuat berita bohong atau beo yang kemudian mengulang-ulang gitu. Jadi saya mengibaratkan mereka satu keluarga ini adalah burung yang berada di tengah kawanan burung lain yang mencoba bersuara tapi dibully oleh burung-burung lain. Makanya maskernya kuning. Dan kalau misalnya disadari ada gestur-gestur yang mempresentasikan unggas tersebut gitu. Satu, Muklas waktu di pasir di awal burung unta unggas. Dua, Prilly Tita waktu di Mbok Rahayu dia ngomongnya dengan posisi seperti induk ayam. Ayam. Pak Didit waktu di food court itu ayam makan ayam terus dia gini-gini unggas gitu. Nah, Bu Prani sebetulnya saya representasikannya adalah waktu di dalam Umbul Ponggok itu sebenarnya kalau dilihat lagi itu ada satu posisi di mana dia seperti ayam. Gitu. Jadi 4 pose ayam ini atau 4 pose unggas ini adalah untuk memperkuat konsepsi burung tersebut yang suka berkicau. Gitu. Oke, ono sing ngarep nuntut pencemaran nama baik. Saya mensumasi Bu Prani. Bagaimana kalau Bu Prani membuat video permohonan maaf buat Bapak itu saja? Saya mohon ini jangan sampai ke jalur hukum ya. Nanti nama sekolah dibawa-bawa, nanti ada infotainment, ada berita ini itu. Kenapa kalian bikin opini? Mungkin 2 tahun lalu gitu ya, waktu pandemi gitu tuh sering viral di media gitu tentang sosok ibu-ibu atau bapak-bapak yang terekam sedang marah gitu. Entah itu marah atau mengumpat gitu ya, berkata-kata kasar ke seorang kurir gitu ya, atau ke seorang petugas, ke seorang karyawan gitu. Dan video itu besoknya langsung jadi meme, jadi parodi, terus kemudian jadi animasi dan dihujat netizen gitu. Wah, ini nggak punya budi pekerti gitu. Kok kelakuannya gitu sih ke orang lain, nggak sopan banget dan segala macam gitu. Dan banyak netizen juga menuntut permintaan maaf dari sang sosok yang diviralkan itu gitu. Tapi ternyata selain dari media sosial, kehidupan mereka pribadi itu juga terganggu gitu. Jadi ada yang sampai nggak tahan untuk tinggal di rumah karena tetangganya ikutan membuli. Ada yang jadi harus keluar dari tempat kerjanya karena karyawan-karyawannya nggak suka dan nggak nyaman akan keberadaannya karena nama perusahaan dibawa-bawa dan segala macam. Jadi hal itu bagi saya cukup menggelisahkan karena netizen mudah sekali mengejat seseorang dari 15 detik video vertikal tersebut tanpa mencoba tahu latar belakang dia marah itu kenapa. Barangkali di rumah sedang banyak cobaan gitu, ada hutang atau ada keluarga yang sakit atau ada konflik. Nah, yang kedua juga sering viral di media sosial guru-guru yang memberi hukuman kepada siswa gitu. Jadi ketika seorang guru memberi hukuman pada siswa itu terus kemudian ada yang merekam, misalnya memotong rambut poni siswa gitu ya. Besoknya guru itu dibully gitu oleh netizen kayak itu kan nggak sopan, harusnya minta izin orang tuanya dulu gitu. Atau ada sepatu yang disita, itu kan sepatunya belinya pakai uang, lalu guru itu dibully, dihujat dan sekolah kadang-kadang ada yang sampai juga ikut memberi klarifikasi dan segala macam. Nah, 2 hal ini sebetulnya yang menginspirasi saya untuk membuat sosok Bu Prani, seorang guru BK yang viral. Gak mau kehilangan Bapak cuma gara-gara satu berita bohong. Klarifikasi ke publik ini tetap dibutuhkan, Bu. Iki sasi paling aku dewa dulu. Tapi nih ngolio, iki mingsak notifikasi, Ma. Ibu itu salah apa? Ibu kudu minta maaf apa? Salah po. Ini buat saya ini agak istimewa gitu, film yang sangat
istimewa sekali. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa merasakan apa yang kami rasakan. Jadi bukan hanya filmnya, tapi berproses dengan sangat baik, melibatkan semua tim dengan sangat baik. Mas Regas luar biasa memperlakukan semuanya, kami semua, termasuk saya, untuk belajar, berproses, berkarya dengan sangat baik dan menghargai orang dengan sangat baik. Terima kasih semuanya. Bahan uang untuk konseling psikolog, obat psikiater. Mbak Tita online shop awal-awal. Muklas terima endorsan. Ibu kampanye jadi wakil kepala sekolah. Ojo pupuk meneh, Pak. Ini wis pupuk 12 jam lho, Pak. Tak tukok ke itu memberikan refleksi kepada muridnya. Kalau setelah saya syuting film ini, tentu saja banyak pelajaran baru ya buat saya. Terutama bagaimana produksi film ini memperlakukan kru dan para pemain gitu. Jadi saya belajar banyak tentang empati, nggak hanya dari karakter Bu Prani, tetapi juga environment pada saat syuting sendiri juga terbangun seperti itu, sangat berbudi pekerti gitu. Jadi saya sendiri banyak mendapatkan apa ya, mungkin nggak di sini, tetapi masuk ke dalam batin saya gitu ya. Mungkin ke capture-nya langsung ke batin saya yang mungkin nggak bisa terkatakan gitu ya. Kadang-kadang tidak semuanya bisa terkatakan gitu. Jadi yang pasti kesadaran itu mudah-mudahan bertambah bagi kami semua yang ada di sini dan bisa terdeliver kepada siapapun yang menonton. Sejak abang untuk mengantrikan. Anda bohong. Lu ngecek ribut. Sampun, Bu, sampun. Video ibu marah ke penjual putu udah ditonton 100.000 orang dalam 7 jam. Wes metu video remix, meme karo parodi. Ibu itu negur orang yang yang pasti pertama kali Regas meminang saya sebagai Bu Prani. Saya terharu sekali tentu saja karena Regas Banu Teja adalah salah satu sutradara yang aset negara di negeri ini menurut saya. Dan ketika dia datang meminta saya main di filmnya dan menjadi center karakter di filmnya, tentu saja saya merasa sangat bersyukur karena pasti ini akan dibuat secara sungguh-sungguh dan pasti ada pengerahan yang sungguh-sungguh ketika Regas menggarap karya-karyanya. Nah, ketika dia presentasi tentang bagaimana cerita tentang budi pekerti ini, awalnya aku pikir budi pekerti aneh banget sih, budi pekerti emang apa, si budi pekerti ini kan title yang sangat bagus, tetapi untuk sebuah judul film itu akan sulit nggak ya, ini akan dijual atau maksudnya berani banget ya Regas memberi nama budi pekerti untuk title ini. Tapi ketika dia menceritakannya, ternyata wah, ini tantangan besar buat saya karena biasanya saya bermain film kalau nggak larger than life, saya main di teater yang proyeksinya besar. Di sini saya harus bermain dengan sangat subtil, artinya kehidupan sehari-hari 1 banding 1 atau 1 minus 1. Jadi benar-benar perasaan yang terdalam tuh harus tercapture dan sangat intens sekali. Jadi si skrip ini juga aku baca Bu Prani ada di situ di setiap scene, yang mana nggak ada nafas jeda yang lega gitu kayaknya ketika dia cerita. Makin lama konflik makin menggulung dan ini di deliver dengan proyeksi yang sangat sederhana dan kehidupan sehari-hari. Saya sebagai aktor melihat ini adalah satu peluang saya untuk menantang diri saya sendiri yang biasa bermain dengan proyeksi besar. Jadi gitu sih kira-kira. Saya sangat bersyukur dan yang pasti mungkin teman-teman sudah menonton di sini. Saya tidak perlu lagi menceritakan apa isinya. Kita semua sudah tahu. Ini adalah hal yang sangat penting menurut saya untuk bisa disebarkan di seluruh Indonesia, bahwa kita perlu berkesadaran penuh untuk memberikan reaksi kepada apapun di media sosial. Banyak yang minta ibu diberhentikan dari guru BK. Ukuran sendiri aja masih boleh. Kalau aku dituduh yang salah, ya aku bilang sebenarnya. Bapak-bapak dengan kaos bergambar elang tersebut menitipkan pesanannya.
Ingat adalah masa kecil saya ketika ibu saya nganterin saya untuk daftar SMP gitu. Ya kadang kita naik becak hujan-hujan gitu. Itu memori-memori yang sangat dekat. Atau tiba-tiba saya ada harus ke rumah sakit gitu untuk mengambil darah, tes darah gitu. Bapak saya nganter hujan. Jadi banyak sekali memori-memori saya itu tentang hujan adalah dua ekstrim gitu. Satu yang sangat senang gitu ya, teduh, bisa bernafas, bau tanah enak banget. Tapi di satu sisi itu isinya teror gitu, jadi krisis gitu, panik gitu. Nah, hujan yang sangat indah itu di film Bu Prani digambarkan sebagai teror dan krisis gitu. Tapi hujan yang di ending adalah hujan penerimaan gitu. Jadi semua itu terwujud dari wajahnya. Kalau sebelumnya mereka semua tegang, tapi pada saat di akhir, pada saat Bu Prani naik mobil, ia membuka jendelanya dan membiarkan percikan hujan itu masuk ke tubuhnya gitu. Dan itulah tanda bahwa dia sudah menerima apa yang terjadi dan bersiap untuk hidup baru, bernafas baru gitu. Jadi mungkin tadi Mas Arul ya, semiotika selama ini sumbernya adalah saya tidak coba cari referensi pengetahuan, tapi adalah dari pengalaman terdekat saya biasanya gitu. Terima kasih. Bergambar elang tersebut menitipkan pesanannya. Apa video klarifikasi sih? Mama ki ono sing ngarep nuntut pencemaran nama baik. Saya mensomasi Bu Prani. Bagaimana kalau Bu Prani membuat video permohonan maaf buat Bapak itu saja? Saya mohon ini jangan sampai ke jalur hukum ya. Kali aku diintroduce sama Mas Regas mengenai Gora ini, jujur aku udah langsung jatuh hati dengan Gora. Alasannya karena gini, Gora itu sebenarnya dibilang normal iya, dibilang tidak normal pun juga enggak gitu loh. Gora itu abu-abu, cuman karena dia sangat abu-abu, dia sangat manusia. Karena tidak ada manusia menurutku yang sangat hitam atau sangat putih. Gora ini adalah satu orang yang sebenarnya personifikasi setiap orang yang kita kenal gitu loh. Nah, tadi kan udah lihat adegan di mana Gora tiba-tiba explode, di mana dia suka ke kuburan. Hal-hal yang seperti ini sebenarnya mungkin tantangan dari memainkan Gora, karena gini. Ada banyak hal yang mungkin kita ini sering kepleset dengan yang namanya norma gitu loh. Kita melakukan satu hal yang mungkin niatnya baik, bahkan hal yang biasa saja gitu. Itu bisa tiba-tiba menjadi hal yang sangat jelek gitu loh. Dan sama halnya dengan gali kuburan itu, berada di kuburan, sebenarnya mungkin untuk Gora itu normal gitu loh. Untuk dia ini satu hal yang tidak ada masalah, tidak ada satu hal yang jelek dari situ. Cuman karena kita hidup di society yang mungkin punya aturan sendiri yang tidak tertulis, dia jadi seseorang yang abnormal gitu. Dan ini tantangannya di sini karena bagaimana kita bisa memanusiakan sesuatu yang sangat abnormal, memanusiakan satu orang yang mungkin dianggap tidak seperti manusia biasanya. Cuman itulah biasanya manusia gitu. Jadi itu sih yang menurutku sangat seksi dalam penulisan tentang Gora. Itu sih. Bagaimana kalau Bu Prani membuat video permohonan maaf buat Bapak itu saja? Saya mohon ini jangan sampai ke jalur hukum ya. Nanti nama sekolah dibawa-bawa, nanti ada infotainment, ada berita ini itu. Kenapa kalian bikin opini yang nyerang ibuku kayak gitu? Jangan budayakan bentak-bentak. Aku bersyukur banget bisa ikut berpartisipasi dalam film yang menurut aku berimpact sangat luas gitu untuk aku pribadi, dan semoga nanti teman-teman yang sebentar lagi bisa menonton di bioskop tanggal 2 November juga bisa merasakan pengalaman yang menurut aku sangat magis dari filmnya gitu. Dan untuk karakter Mukla sendiri itu sangat penuh dengan keseruan gitu selama proses readingnya, karena aku bersyukur banget Kak Regas adalah sosok orang yang sangat mementingkan bagaimana kesiapan pemain gitu sebelum proses syuting berlanjut. Dan kita melalui proses yang panjang gitu, mungkin bisa hampir 2-3 bulan sebelum akhirnya kita berproses syuting di Jogja. Dan aku berterima kasih terhadap Kaninga dan Rekata tentunya, karena sangat jarang kita sebagai aktor bisa mendapat privilege ini gitu, untuk bisa memaksimalkan potensi kita di dunia yang sangat aku cintai ini. Dan prosesnya sangat menarik, kalau diceritain kayaknya bisa 2 bulan sendiri. Tapi yang aku suka adalah bagaimana Kak Regas sangat memberikan ruang personal banget bagi aktor dan juga sutradaranya gitu. Dan
dia bukan sosok yang sangat apa ya, diktator atau bagaimanapun itu, karena menurut aku Karegas sangat open banget terhadap pemainnya gitu, dan bahkan kita bisa dibilang membangun skenarionya juga bareng-bareng selama proses reading bersama sampai syuting. Dan untuk karakternya sendiri emang sangat berbeda banget dari karakter-karakter yang aku pernah peranin sebelumnya, dan semoga aja ini bisa diterima sama masyarakat Indonesia, dan aku bersyukur banget sih bisa ada di sini. Kalau Bapak ngambil keputusan aneh-aneh kayak dulu, Pi, aku nggak mau kehilangan Bapak cuma gara-gara satu berita bohong. Klarifikasi ke publik ini tetap dibutuhkan, Bu. Iki sasi paling aku kecewa dulu. Tapi ning Olio, iki mingsak notifikasi, Mak. Itu panjang banget prosesnya ya. Belajar bahasa Jawa 3 bulan, reading, terus readingnya juga bukan bareng-bareng sama pemain aja, tapi juga ada reading sesi berdua sama Karegas, mempelajari otot muka aku sendiri. Banyak banget proses-proses yang selama ini tidak pernah aku dapatkan di film-film sebelumnya gitu, dan karakter Tita juga belum pernah aku dapatkan di film sebelumnya. Mungkin kalau teman-teman pernah nonton film aku sebelumnya, aku biasanya kalau acting tuh ya eksplosif gitu ya, aku meledak gitu kan, nangis ya nangis, ketawa ketawa. Tapi Tita nih dia lebih diam, menyimpan perasaannya di dalam gitu, cuma lewat mata aja. Nah itu menjadi sebuah tantangan buat aku gitu, yang dimana belajar banyak juga sama Karegas pas proses reading dan belajar bahasa Jawanya gitu. Sampai ada banyak request menarik ya Kak, seperti air mata keluar dari mata kiri aja gitu. Terus dialog ini sambil gigit bibir, abis dialog jangan lupa menelan ludah. Nah detail-detail kayak gitu aku nggak pernah pelajarin tuh sebelumnya, tapi sama Karegas aku jadi tahu, oh artinya air mata keluar dari mata kiri tuh ini, oh ngegigit bibir tuh ini, oh nelan ludah tuh begitu gitu. Jadi aku mempelajari banyak hal baru lah sama Karegas, dan aku bersyukur banget bisa jadi bagian dari Budi Pekerti ini, karena aku ngerasa jadi sekolah acting lagi gitu. Kayak punya pengalaman sekolah lagi gitu, yang mempelajari muka, mempelajari emosi, belajar bahasa Jawa. Dan senang sekali ngelihat keseluruhan filmnya, karena film Budi Pekerti ini mengangkat isu yang menurut aku juga penting banget untuk sekarang ini ditonton sama semua generasi, apalagi yang punya sosial media, supaya mereka juga bisa menggunakan sosial media secara bijak. Jadi aku senang banget bisa menjadi Tita di film Budi Pekerti ini. Itu salah apa? Ibu kudu minta maaf apa? Salah po bener ki ming perkara sapa sing luwih akeh ngomong. Aku pikir awakmu dewek Apakah cuma karena video 20 detik? Dalam riset saya itu punya grup WhatsApp yang isinya saya sendiri. Jadi saya invite adik saya untuk bikin grup WhatsApp itu, terus adik saya nanya, "Opo iki mas?" gitu. "Apa ini mas?" Terus saya kick dia. Jadi di grup itu tersisa saya sendiri doang. Tujuannya adalah supaya saya bisa ngetik memo-memo atau notes buat ide-ide. Nama grupnya Bang Ide Uregas. Terus kalau saya naik mobil ketemu sesuatu yang unik di jalan, saya bisa rekam voice note saya sendiri ngomong gitu. Misalnya sebuah truk mobil box yang bertuliskan "sebermula adalah kata". Sebuah truk bertuliskan "sebermula adalah kata". Itu saya voice note. Sampai rumah saya tulis ulang. Termasuk link-link video itu juga saya masukkan. Nah, kaitannya dengan yang riset tadi, saya ngumpulin banyak sekali link video tentang keviralan. Banyak berbagai macam keviralan. Misalnya Tita yang band Amuk Tanah itu. Saya pernah melihat suatu kayak band atau seniman yang aktivis yang sangat membela bumi gitu ya, alam gitu. Suatu saat dia ketahuan sedang memberi komentar positif terhadap suatu perusahaan yang merusak alam gitu. Dibully, "Wah kamu nggak konsisten" gitu. Jadi jejak digitalnya kebaca, "Kamu nggak konsisten dengan prinsipmu, orang kamu karya senimu menentang itu kok sekarang kamu mendukung" gitu. Tuh. Yang kedua soal Muklas yang mengendorsement. Misalnya dia mengendorse sesuatu produk yang katakanlah sayang sekali terhadap anti perang gitu. Terus suatu saat dia ikut di suatu acara di mana acara tersebut yang ada kaitannya dengan orang-orang yang pro sama perang gitu, misal sesimpel itu. Dia cuma sekedar ada, dibully, "Wah mana padahal produkmu anti perang dan peace segala macam" gitu. Jadi sekarang itu jejak digital mudah sekali orang mengkaitkan, connecting the dot antara satu dengan yang lain dengan mudah gitu ya. Nah semua itu yang saya jadikan bahan gitu. Bu Prani yang cuman menegur beli putu, anak-anaknya berusaha menyelesaikan dengan caranya masing-masing, karena mereka basically memang mau menyelamatkan diri mereka masing-masing dulu kan.
Muklas itu pengen menyelamatkan brandnya, si Tita itu pengen menyelamatkan pandangannya di kawanan aktivis gitu ya, maksudnya di Gaung Tinta ini. Dan Gora juga sekedar pengen membantu gurunya tapi malah blunder, malah salah gitu, semuanya serba salah. Karena di sini saya memposisikan netizen itu kalau dalam genre film dia itu sebagai force majeure, jadi bencana alam gitu. Jadi kalau kayak film-film tsunami gitu ya, tornado atau 2012 itu kan bencana itu kan datang. Nah ini bencananya itu netizen, bencana yang tidak terelakkan, inevitable gitu ya, kayak Thanos, inevitable. Nah kita di sini yang bisa kita lakukan tidak bisa membendung si bencana itu. Yang bisa kita lakukan adalah bertahan dalam satu rakit gitu, dalam satu perahu, dan saling mensupport satu sama lain sampai bencana ini reda sendiri. Apakah cuma karena video 20 detik, 20 tahun pengabdian ibu jadi guru akan hancur? Jujur ini di luar ekspektasi dari apa yang saya bayangkan. Ini seperti bukan membuat film tapi lebih seperti bikin keluarga baru, punya teman baru, cerita yang baru gitu. Terus aku nggak nyangka kalau filmnya sebajingan ini sih sebenarnya. Dan Raina, semuanya yang senior Omar, kalian harus nonton film ini sih. Dan apa ya, aku nggak bisa ngomong apa-apa sih sebenarnya. Bingung juga. Dan semoga film ini punya tempat yang baik di hati kalian sih. Gitu aja. Wah. Ibu itu salah apa? Ibu kudu minta maaf apa? Salah po bener keming perkara sapa sing luwih akeh ngomong. Aku pikir awakmu dewek. Apakah cuma karena video 20 detik, 20 tahun